Kalian bingung di hari Sabtu ingin berpergian kemana? Daripada rebahan aja, ayo kita perluas wawasan kita dengan berpergian ke museum. Inilah Museum Bank Indonesia yang terletak di kota Jakarta Barat. Ada apa aja sih di sini? Tonton sampai habis ya. Untuk hari operasional, museum ini selalu buka di setiap hari, kecuali pada hari Senin. Jam operasional dibuka pada pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi, bersiaplah. Perjalananku ke sini tidak terlalu macet, dikarenakan masih pagi. Jadi, saranku, kalian datang pagian dan bangunlah pagian. Dan, ulala, ini dia museumnya dengan nuansa klasik Eropa yang sangat elegan, dilengkapi dengan pintu pagar masuk kendaraan yang dapat bergeser secara otomatis. Kurang apa lagi coba? Ini keren sih. Mau ke Museum Bank Indonesia, parkir di sini, Pak. Betul, Bu. Ini tiketnya, parkir lurus saja, nanti lobinya dari depan. Oh, oke. Ya, makasih ya, Pak. Mari, Bu. Dan ini dia lahan parkirnya yang sangat luas. Setelah parkir, kita akan berjalan sedikit jauh ke depan museum untuk memasuki pintu utama. Tapi sebelum itu, kita tanya-tanya dulu nggak sih ke Pak Satpam yang keren ini? Halo teman-teman semua, halo Pak. Halo, Mbak. Jadi untuk harga tiket masuknya Rp5.000, tapi gratis untuk mahasiswa dan pelajar. Ya, kalau ada kartu pelajarnya ya. Astaga, bayangkan dengan harga tiket masuk gratis untuk pelajar dan harga Rp5.000 untuk satu orang dewasa, kamu bisa memupuk 1000 ilmu di sini. Memang luar biasa Museum Bank Indonesia. Sekarang tibalah saatnya aku memasuki museumnya. Memasuki pintu masuk, nuansa elegan dengan lampu kuning menimbulkan kesan mewah yang menjadi sumber ikon Bank Indonesia. Apakah ini istana? Atau inikah surga? Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Setelah melakukan registrasi, ternyata tas tidak diperbolehkan untuk dibawa. Namun, untuk ibuku yang tasnya mungil, tasnya dapat ditenteng dalam kantong yang disediakan untuk nantinya dibawa ke dalam museum. Pergi ke pasar, beli durian. Jangan lupa mampir ke taman. Museum BI, tempat tujuan, belajar ekonomi dengan cara menawan. Aih, sudahi pantunmu. Memasuki kawasan utama, kamu akan menemukan patung-patung lilin yang sudah dirias semirip mungkin dengan kondisi dan keadaan lampau. Begini ceritanya. Patung-patung ini adalah para pedagang dengan 12 ruang kasirnya yang berfungsi sejak zaman Dejavascha Bank. Ruang kasir tersebut tetap digunakan Bank Indonesia sejak tahun 1953 hingga sekitar 1975. Mengikuti jejak Dejavascha Bank, meski berfungsi sebagai bank sentral, Bank Indonesia masih menjalankan fungsi komersial hingga tahun 1968. Di awal berdirinya Bank Indonesia, pada umumnya kasir berada dari etnis China. Sekarang, mari kita eksplorasi ruang tata pamer. Jujur saja, temperatur ruangan ini mendadak dingin seperti es gudeg utara. Di sini kita dialihkan ke ruangan teater. Kira-kira ada apa di teater ini? Oh, ternyata inilah sejarah perdagangan rempah-rempah pada zaman dulu. Begini ceritanya. Sejak dulu, Laut Nusantara sudah melakukan perdagangan global sejak alaf pertama tarik umum. Dengan kapal sederhana, mereka menyeberangi lautan samudra, membawa rempah-rempah hingga kawasan Asia Barat hingga Afrika. Perniagaan Nusantara yang maju pesat menumbuhkan sentra-sentra pembuatan kapal tradisional yang tersebar dari barat sampai ke timur. Model kapal yang dibuat berjumlah ratusan dengan keunikan masing-masing. Sayangnya, perniagaan Nusantara surut setelah masa kolonialisme. Bahkan konon, bumbu dapur rempah-rempah Nusantara dijual dengan harga setinggi emas, mulai dari kayu manis, cengkeh, lada, pala, hingga rempah-rempah lainnya. Namun, perjalanan kita tidak sampai di situ. Setelah revolusi abad ke-18, persaingan politik negara-negara Eropa pun memicu perlombaan mencari daerah jajahan baru. Mereka membutuhkan pasar baru, bahan mentah baru, memonopoli perdagangan, dan akumulasi modal untuk investasi. Kolonialisasi ini selanjutnya menyebarkan sistem perbankan ke seluruh penjuru dunia dan merugikan rakyat Indonesia. Belanda tak terkecuali ikut dalam arus imperialisme ini sekalipun baru benar-benar tancap gas sesudah tahun 1890 dan ekspansinya di Asia terbatas pada wilayah kerajaan yang di luar Jawa. Dan inilah dia kumpulan-kumpulan foto-foto zaman dulu kala dengan potret kehidupan seorang tuan tanah Belanda dengan beberapa budaknya. Juga seorang pembantu pribumi yang sedang mengasuh bayi pasangan pegawai kolonial dari Belanda. Bentar-bentar, loh, apa ini? Astaga naga, sungguh pakaian yang indah.
Di sini, kalian juga dapat mempelajari pakaian-pakaian jenderal kolonial zaman dahulu kala hingga tentara yang masih disimpan hingga saat ini. Tetapi, pandanganku tiba-tiba teralihkan oleh dua manusia ini. Apakah mereka benar-benar manusia? Oh, ternyata tidak. Ini patung lilin. Lagi dan lagi. Begini sejarahnya. Inilah Bank Courant and Fund Ban Lening. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan Verenigd Oost-Indische Compagnie or VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Ketika kongsi dagang Belanda tersebut sibuk mengatur perdagangan rempah di Nusantara, berbagai mata uang asing telah beredar. Pada tahun 1746, hadir Bank Van Courant yang didirikan untuk menunjang kegiatan perdagangan di Nusantara. Para pegawai VOC diiming-imingi dengan imbalan bunga, sehingga banyak yang tertarik untuk menyimpan uangnya di bank ini. Ngomong-ngomong soal bank, lihatlah uang-uang kertas ini. Sungguh memanjakan mata bagi para pecinta ekonomi sepertiku. Tidak hanya mempelajari sejarah Bank Indonesia, kamu juga dapat mempelajari bentuk uang kertas yang berbeda-beda dulunya dari masing-masing kawasan di Indonesia. Namun pandanganku tiba-tiba tertuju pada bentuk huruf P yang dikombinasikan dengan I yang sangat antik dengan perpaduan warna bronze keemasan. Kukira ini hanya formalitas estetika saja. Namun ternyata ini adalah metamorfosa logo Bank Indonesia dari tahun ke tahun. Setelah berjalan-jalan, tampaknya situasi sedikit berubah. Mengapa tiba-tiba ruangan terkesan gelap dan menjadi jauh lebih dingin dari sebelumnya? Ternyata inilah puncak permasalahannya. Begini ceritanya. Hampir seluruh pengeluaran pemerintah pada tahun 1958 dipakai untuk memulihkan keamanan dalam negeri. Padahal penerimaan sangat terbatas terutama pada 5 komoditas ekspor seperti karet. Pemerintah tidak mempunyai pilihan lain selain mengambil uang muka dari Bank Indonesia yang menyisiatinya dengan pencetak uang. Jumlah uang yang beredar pun bertambah, sementara pasokan barang menjadi langka. Kelebihan pasokan ini membuat inflasi melonjak tinggi. Bersamaan dengan itu, terdapat peninggalan-peninggalan sepatu yang ditemukan mulai dari sepatu angkatan militer, kacamata, botol minum, dan lain sebagainya. Selain mendapatkan wawasan mengenai sejarah Bank Indonesia, kamu juga dapat mempelajari lokasi kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Perhatikan lampu merah yang terus berkedip. Di sanalah menjadi puncak neraka bagi kawasan-kawasan di sana pada zaman dulu. Setelah mempelajari Bank Indonesia, ternyata kita juga akan mempelajari mengenai Bank Syariah. Kira-kira apa itu Bank Syariah dan apa bedanya? Begini ceritanya. Secara fungsi, Bank Syariah memiliki peran yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, satu hal yang membedakan adalah prinsip syariah Islam, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman untuk sistem operasi dari Bank Syariah itu sendiri. Di luar tugas utama sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, Bank Syariah juga memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mendukung peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Dan disinilah tempat segala kebijakan bank bermula, mulai dari lokasi hingga anggota-anggota Dewan Perwakilan yang turut hadir dalam rapat kebijakan dan perencanaan bank. Sudah cukup pusing mendengar dan membaca penjelasan? Tenang aja, setelah cukup lama berkeliling dalam tempat dengan suhu dingin, kamu akan melewati lorong balkon museum dengan nuansa klasik Eropa dan bangunan yang berwarna putih salju ini selayaknya sebuah istana. Burung merpati terbang beriring, di bawah langit cerah mengawan. Di lorong balkon, hari terpikat, keindahannya sungguh menawan. Tidak ada salahnya berbantun, bukan? Memasuki wilayah selanjutnya, terdapat toko-toko perwakilan Bank Indonesia dari masa ke masa. Namun, tidak ada penjelasan untuk setiap sejarah toko. Berkaitan dengan itu, pandanganku tidak dapat berhenti tertuju pada barang batangan emas ini. Apakah ini penampakan cahaya ilahi dari surga? Gimana? Menarik sekali, bukan? Ayo perluas wawasanmu dengan berpergian ke museum dan pelajari fakta-fakta menarik yang mungkin belum pernah kamu ketahui sebelumnya. Pergi ke pasar, beli rambutan. Sambil berjalan, menikmati sore. Museum Bank Indonesia penuh pelajaran sejarah ekonomi yang tiada tandingnya. Bunga melati, harum semerbak, ditanam rapi di pinggir taman. Waktu berlalu tak terasa cepat. Sampai jumpa di kunjungan depan.